Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini akhirnya naik, ditutup plus 64,09 poin atau naik 0,97% ke level 6.703,27. Sepanjang hari IHSG selalu berada di jalur hijau. Bila kita lihat dari chartnya, setelah kemarin menyentuh support di area 6572, hari ini IHSG berbalik hijau, sempat jebol resist yang ada di 6730, namun closingnya sedikit di bawahnya di 6650. Dari indikator stokastiknya sudah mulai ada golden cross di area oversold, jadi harapannya semoga dalam beberapa hari ke depan IHSG emang benar-benar rebound. Nah, di saat IHSG naik, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas saham-saham sektor konstruksi, yaitu yang pertama ada saham Wika, kemudian WSKT, PTPP, dan yang terakhir ada saham ADI. Bagaimana prospeknya untuk besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Wika atau Wijaya Karya Tbk. Wika hari ini ditutup naik tipis 5 poin atau plus 0,54% ke harga 930. Ada 70.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 6,5 miliar. Asing hari ini net sell. Dari transaksi broker juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker AK. Dari segi teknikal, Wika hari ini membentuk doji di area support. Nah, besok bisa cermati, apabila besok ternyata hijau, maka Wika berpeluang untuk rebound dengan resisten terdekat ada di 980. Kalau misalkan lanjut naik hijau, ada peluang menuju ke sini. Kalau misalkan masih mampu naik, resisten terdekat ada di 1010 sampai 1030. Namun bila ternyata besok merah, closingnya di bawah sini, di bawah 925, maka masih ada resiko untuk turun beberapa hari lagi, dengan resikonya bisa dibawa turun ke sini 895 sebagai support terdekatnya. Yang kedua ada saham WSKT atau Waskita Karya Tbk. WSKT hari ini ditutup naik 5 poin atau plus 0,95% ke harga 530. Ada 187.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 10 miliar. Asing hari ini net buy dan sudah net buy sejak tanggal 21 Juni yang lalu hingga hari ini. Dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker ZB. Dari segi teknikal, WSKT hari ini juga membentuk doji mirip seperti chartnya Wika. Bila besok ternyata hijau, maka WSKT ada peluang untuk reversal juga, untuk rebound dengan target terdekatnya di sini. Resisten terdekat ada di 550. Bila mampu ditembus, maka ada peluang menuju ke 575 sampai 580. Dari indikator stokastiknya juga mulai membentuk golden cross di area oversold ya, atau jenuh jual, jadi emang berpeluang untuk mantul, tinggal tunggu konfirmasi apakah besok atau beberapa hari ke depan. Namun bila ternyata besok sebaliknya ya, setelah itu peluangnya kita bahas resikonya. Kalau misalkan besok masih merah ternyata, maka resikonya bisa dibawa turun menuju ke sini 515 sebagai support terdekat di antara 515 sampai di 505. Resikonya bisa dibawa turun hingga ke sini. Kalau misalkan ini dijebol, berarti WSKT nggak jadi rebound, dengan resiko bisa dibawa turun lebih dalam menuju ke sini 482. Itu resikonya kalau emang WSKT malah terus turun. Yang ketiga ada saham PTPP atau PP Persero Tbk. PTPP hari ini ditutup naik tipis 5 poin atau plus 0,55% ke harga 910. Ada 62.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 5,6 miliar. Asing hari ini net sell dan sudah net sell dalam 5 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker ada distribusi yang dipimpin oleh broker AK dan juga YU. Dari segi teknikal, PTPP hari ini juga meskipun sempat hijau, nyentuh resist yang ada di 925, namun kemudian closingnya dikembalikan ke posisi open hari ini. Jadi PTPP belum konfirmasi untuk rebound,
perlu dicermati untuk besok. Kalau misalkan besok masih merah, maka ada risiko di bawah turun dulu ke sini 885. Kalau misalkan ternyata masih lanjut turun, closingnya di bawah ini, ada risiko di bawah ke 860. Namun bila ternyata besok mulai hijau, bila kita lihat dari indikator stokastiknya juga mulai membentuk golden cross di sekitar area oversold, maka ada peluang PTBP rebound dengan target terdekatnya ada di sini 925. Kalau mampu naik, ada peluang menuju ke 945. Yang terakhir ada saham ADI atau Adikarya Persero Tbk. ADI hari ini ditutup naik tipis 5 poin atau plus 0,7% ke harga 715. Ada 105.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 7,5 miliar. Asing hari ini net sell dari transaksi broker, juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker AK. Dari segi teknikal, ADI hari ini mulai ada tanda-tanda reversal tapi belum konfirmasi. Perlu dilihat candle besok apakah lanjut naik apa enggak. Kalau misalkan bisa lanjut naik, maka ada peluang ADI menuju ke resisten terdekat di 740. Bila masih mampu naik, bisa lanjut ke 790 atau bahkan ke sekitar 830 sampai 835. Di sini resisten berikutnya dari ADI. Namun bila ternyata besok ADI malah merah dan closingnya di bawah 705, maka ada resiko masih melanjutkan penurunan dengan resikonya bisa dibawa ke sini. Anda bisa cermati di 690, cermati di sini mantul apa enggak. Kalau misalkan malah dijebol, masih kuat tekanan jualnya, ada risiko di bawah turun menuju ke 655. Dari indikator stokastik, meskipun masuk area oversold atau jenuh jual, namun belum ada tanda-tanda untuk mulai reversal, jadi perlu dicermati ADI dalam beberapa hari ke depan. Nah, itulah ulasan 4 saham sektor konstruksi yang bisa cermati untuk perdagangan besok hari Selasa tanggal 6 Juli 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur money management sehingga selalu siap saat saham yang diincar di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga bermanfaat dan salam cuan.